Oke. Kelihatan share screen-nya, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke deh. Oke, karena fast start, kita langsung mulainya dari sini. Oke, welcome teman-teman. Buat yang baru pertama kali hadir, ataupun yang baru pertama kali kita eh, terjun ke dalam dunia multi level marketing, atau di bahasa Inggris kita sebutnya network marketing. Nah, kita akan bahas tentang langkah pertama Anda, langkah pertama kita semua untuk memulai bisnis ini sebenarnya apa yang kita butuhkan ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu, Anda sudah mengambil keputusan untuk masuk ke dalam bisnis multi level, dan ini yang perlu Anda lakukan, atau ini adalah basic dari semua yang akan Anda alami dalam dunia multi level marketing. Ini adalah kegiatan kita di multi level marketing. Oke, yang pertama adalah teman-teman perlu tetapkan yang namanya tujuan. Ya, tujuan dulu nih. Kita masuk ke sebuah bisnis, kita tahu tujuan kita apa. Atau kita buka bisnis apapun, buka usaha apapun, sebenarnya kita juga punya tujuan kan. Baik itu tujuannya mau punya penghasilan lebih, atau mau punya, Anda lihat dari sisi income, ini bisa jadi income tambahan, bisa jadi side income, ataupun bahkan bisa menjadikan main income someday. Ya, apapun itu, visinya, impiannya, goalsnya itu harus terukur jelas. Paling simple adalah kalau misalnya saya pengen punya penghasilan yang lebih baik, misalnya contoh saya tuh punya penghasilan saat ini dari pekerjaan saya 10 juta rupiah, saya pengen punya penghasilan 50 juta rupiah, ya, itu ada goalsnya tuh. Ya, goalsnya tertulis, nilainya berapa, kapan mau dicapainya, itu harus jelas. Kalau saya lebih suka menggunakan kata prioritas, karena prioritas kita saat ini beda-beda. Ada orang pengen punya eh, penghasilan lebih, pengen punya handphone baru, pengen punya mobil baru, ada orang pengen bebas hutang misalnya. Ya, apapun itu, anggap itu sebuah prioritas Anda, jadikan itu impian Anda, sesuatu yang menggerakkan Anda dalam bisnis ini, karena bisnis ini nggak ada bos. Ya, Anda nggak presentasi besok, nggak promosi besok, nggak ada yang ngomelin. Ya, bosnya adalah impian Anda. Bosnya itu adalah goals Anda, prioritas Anda. Nah, yang dimaksud dengan visi adalah Anda membayangkan hal itu sudah terjadi. Ya, ketika misalnya saya pengen punya penghasilan 50 juta, itu goal saya, misalnya 6 bulan ke depan. Eh, saya membayangkan hal itu sudah terjadi. Kalau saya punya income 50 juta per bulan, apa aja yang bisa saya lakukan ya? Apa yang bisa saya nikmati? Apa yang bisa saya lakukan lebih banyak bersama keluarga? Apa yang bisa saya dapatkan itu adalah visi yang bisa saya bayangkan. Ya, jadi yang pertama perlu Anda lakukan adalah Anda tuliskan prioritas Anda apa. Saat ini butuhnya apa? Apa yang terdekat yang paling mengejar Anda untuk Anda dapatkan? Ya, melalui bisnis ini tentunya. Jadi setelah itu sudah ada, ya, paling ideal adalah ada tulis atau Anda cari gambarnya. Contoh, saya pingin mobil baru, mobil atau mobil pertama saya misalnya. Ya kalau bisa cari gambarnya, ya, cari gambarnya, print, entah itu ditempel di mana atau dijadikan wallpaper misalnya, wallpaper di handphone. Jadi ketika Anda buka handphone, Anda lihat terus tuh, wah ini impian saya punya alasan kuat untuk menjalankan bisnis ini. Oke, nah setelah itu teman-teman, yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus punya daftar nama. Daftar nama itu apa? Orang-orang atau target market Anda. Ya, target market ini penting. Jadi kita tahu kita mau jalanin bisnis ini tuh targetnya siapa aja. Nah, kalau saya terbiasa menggunakan yang namanya eh, jadi saya pakai circle. Target market itu bukan cuma hmm, apa yang tertulis di handphone Anda, semua daftar nama itu, bukan. Atau semua kontak person Anda, enggak juga. Jadi kita bikin lebih simple. Kalau saya terbiasa menggunakan gini, saya cari 5 orang terbaik yang, nah ini kata kuncinya nih, yang satu, saya mau sukses bareng.
Dua, saya suka kerja bareng dia. Ya, itu dua kata kunci itu. Kita mau sukses bareng sama dia, kita suka kerja bareng sama dia, dan yang ketiga, ya kita satu sukses bareng, kedua suka kerja bareng, ketiga kita lihat ada potensinya, ada potensi. Kita lihat, wah ini orang cocok nih kayaknya nih untuk berbisnis, ya berbisnis ya. Kita bukan cocok untuk sebagai misalnya orang itu um, mau sekedar jualan atau sekedar dia mau kerja sama orang, enggak bukan seperti itu. Tapi kita lihat ada potensi. Nah, kita cari 5 orang terbaik teman-teman. Siapa yang kita mau sukses bareng sama dia, kita suka kerja sama dia, dan kita lihat dia punya potensi. Nah ini yang perlu kita cari. 5 orang aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Dari 5 orang ini, Anda punya pilihan. Anda punya pilihan, satu, Anda kenalkan bareng ke upline Anda, atau ke orang yang mengajak Anda, atau ke leader Anda, atau kalau Anda terbiasa buat ngobrol dengan dia, dan nyaman bareng sama dia, ya Anda langsung ngobrol aja sama dia. Anda bisa langsung kontak dia. Caranya gimana? Nah itu penting. Nah caranya, next. Anda harus tahu dulu, dia tipe prospek yang mana. Oke, ada 3 tipe teman-teman. Dan masing-masing beda caranya. Ya, yang pertama itu tipenya cold, bisa dibilang cold, cold market. Ini tipe dingin, ya, tipe dingin. Tipe dingin ini siapa sih? Mereka belum kenal Anda, ya, belum kenal Anda, belum tahu produk Anda. Dan mereka ini mungkin juga baru kenal banget, tapi jarang interaksi. Ya, Anda tahu nih orang-orang kayak gini nih. Cara deketinnya gimana? Nah, ini penting. Jangan langsung jualan. Kan dia belum kenal Anda. Ya dong. Jadi yang perlu lakukan apa? Bangun komunikasi. Ngobrol, tanya. eh, Istilahnya kita bangun komunikasi untuk dapetin trust-nya dia. Ya. Kalau mau kasih sampel, boleh nggak sampel produk? Ya boleh-boleh aja. Cold prospect. Tapi yang paling penting adalah Anda, yang perlu Anda lakukan adalah sharing tentang adanya peluang. Ada peluang online nih, ada peluang bisnis nih, ada produk bagus nih. Nah, gitu. Ini perlu Anda lakukan. Kalau orang ini cold market ya, cold market itu orang yang belum pernah Anda kenal ataupun jarang komunikasi. Nah, tapi ada tipe kedua. Tipe kedua adalah warm, hangat, ya kan? Cik, Nah, cik. sorry. Bisa di-mute dulu teman-teman suaranya yang thank you. Nah, tipe warm ini kayak gimana? Ini yang sudah mulai kenal, sudah pernah berinteraksi, ya, udah mulai ada trust-nya, sekali-sekali bertanya sama Anda tentang produk atau bisnis, bahkan mungkin udah pernah beli 1 2 produk atau pernah coba sampelnya, gitu ya. Yang cold ini, kalau dia sudah coba sampel, dia akan berubah jadi warm. Dia udah coba produknya, udah coba sampel, ya kan? Cara deketinnya gimana? Oke, dari sini karena komunikasi sudah terbangun, setelah Anda sharing adanya peluang, Anda lanjut nih. Next step, lakukan yang namanya soft selling. Tawarkan paket boleh nggak? Boleh. Dorong untuk coba bisnis langsung. Ya, register. Dia masukkan ke dalam tim. Ya, boleh nggak Anda sharing testi ke dia? Boleh. Kirim aja ke testi ke WhatsApp-nya gitu kan? Atau promo-promo baru misalnya. Boleh. Gitu ya. Kuncinya apa? Follow up. Follow up itu apa? Anda tindak lanjuti. Jadi nggak cuma didiemin doang, ajak ngobrol ya. Nah, sama terakhir adalah hot. Jadi setelah ada cold, warm, lanjutnya hot market. Hot market ini siapa nih? Mereka udah tahu produknya, udah pernah denger company-nya, udah pernah tahu ownernya gitu ya. Jadi ini udah hot banget nih sebenarnya udah hot. Caranya gimana? Cara masuknya gimana? Ini penting. Berikan value. Yang kita jual adalah komunitas. Komunitas bisnis. Ada ada trainingnya, diajarin cara bisnisnya, diajarin cara eh, ngobrolnya, ya kan? Kita udah bicara kalau orang ini udah sudah jadi hot prospect, udah.
kita masukin tentang promo lebih gampang, teman-teman. Ya, kembali lagi, follow up-nya diperkuat sampai dia bisa menjadi member aktif, ya. Nah, gitu. Oke. Jadi tiga tipe prospek tuh, ada cold, ada warm, ada hot. Ini yang perlu kita seleksi di awal. Jadi 5 orang terbaik tadi, Anda bisa atur kira-kira masuknya kemana nih? Ya, saya mau sukses bareng sama dia nih. Saya mau kerja bareng sama dia. Dia ada potensi. Nah, tapi kita lihat, kita sering ngobrol nggak sama dia? Ada komunikasi nggak di WhatsApp? Ada komunikasi nggak di Instagram minimal? Love-lovean foto, ya kan? Nah, itu tuh. Anda bisa bagi jadi cold, warm, atau hot. Kalau hot, presentasi langsung. Langsung sikat. Itu udah pasti bisa jadi partner terbaik Anda di awal-awal. Ya, saya bicara untuk orang baru nih. Oke, next. Nah, cara promosi gimana? Cara promosi kan dibagi dua, teman-teman. Ada online, ada offline. Cara yang terbaik apa? Dua-duanya. Udah jelas. Anda melakukan online di mana aja. Kan bisa Anda biasanya ya, yang berhubungan sama story lah. Baik itu WhatsApp, baik itu IG, baik itu Facebook. Nah, ini nih, kadang-kadang kan ada nyambung tuh. Anda posting di IG, dia langsung otomatis ke Facebook. Ya kan? Gitu. Yang Anda posting apa? Kita bicara benefit. Benefit dan peluang. Anda promo-promosi kan? Anda promosi peluang, benefit, dan promo. Itu yang perlu Anda posting. Ya. Kalau Anda ada bonus, mau posting boleh nggak? Boleh. Anda ada hasil pakai produk, boleh posting nggak? Boleh. Apalagi kalau Anda punya testimoni pribadi. Wah, itu kuat sekali. Ya. Testimoni pribadi nggak bisa dilawan. Kan yang merasakan Anda. Nah, kalau offline gimana cara promosinya? Oke, 5 orang terbaik tadi, kalau memang bisa ketemu, kalau orangnya dalam kota, satu kota yang sama atau satu daerah dengan Anda, bisa ketemu atur waktu, silakan ketemu. Kalau Anda bikin presentasi, cerita soal 4 hal. Yang pertama, perusahaan, company. Yang kedua, produk. Ketiga, sistem. Keempat, support system. Atau saya gampang sebutnya sekolah bisnis. Kalau sistem ini bonus saya bicaranya. Ini kalau diceritain teman-teman, secara langsung ngobrol, Anda sudah punya pengalaman. Ini jatuhnya presentasinya, itu paling mentok 15 menit. Sehingga Anda ajak ketemu orang, nggak lama. Anda ceritanya nggak lama. Ngobrolnya setelah itu bisa panjang kalau ditanya jawab dan lain-lain. Tapi presentasi bisnis kita itu cepat. Ya, nanti next saya akan buatin video untuk Anda presentasi secara simple. Kayak Anda bisa tiru. Ya, tapi ini yang perlu kita lakukan. Anda promosi online dan offline. Udah, terbaik apa? Lakukan dua-duanya. Zaman sekarang, apalagi kalau Anda sudah save nomornya, sudah tukeran IG dan tukeran nomor segala macam, WhatsApp, bla bla bla, eh, nggak bisa lagi tuh kita ngundang, saya punya peluang bisnis. Bisnisnya apa? Nanti kita ketemu dulu deh. Kalau Anda sering promosi udah di WhatsApp atau di IG, kan dia udah tahu bisnis Anda apa. Jadi jangan gunakan cara seperti itu, karena cara itu nggak laku. Ya, kita caranya udah semakin lama, teknologi makin canggih, kita juga adaptif ya. Oke, next. Setelah orang itu dipresentasi, teman-teman, ya setelah dia mendengarkan informasi Anda, yang penting kunci satu, informasinya dia sudah dapat, baik itu produk, biasanya yang ditangkap adalah produk plus duitnya plus ownernya, owner Wikinara, duitnya, produk, duit, dan owner. Kalau tiga ini sudah klik nih di dia nih, udah gampang closingnya. Kalau tiga ini dia belum closing tapi tiga ini dia sudah ingat, itu juga gampang closingnya teman-teman. Ya, tinggal pilihannya adalah setelah dia dapat informasinya, Anda butuh follow up. Follow up itu tindak lanjut. Anda tanya, tanya satu pertanyaan yang menarik seperti ini. Jadi tanya pertanyaannya adalah begini. Apa yang paling menarik menurut kamu tentang Wikinara? Loh, apa yang paling menarik? Udah, ini aja.
Biarkan dia yang menjawab. Terserah kalau dia bilang, ah saya suka produknya. Ya udah, Anda bahas dari produk. Anda masuk dari produk. Kalau bilang, wah kayaknya bonusnya gede ya. Nah, Anda masuk dari sisi bonus. Dia bilang, wah saya suka sih sama Dokter Oki. Nah, Anda masuk dari owner. Jadi teman-teman sesuaikan. Ya, follow up, Anda sesuaikan dengan kebutuhan si prospek, kebutuhan calon mitra. Bukan apa yang mau kita omongin, tapi apa yang dia butuh dengarkan. Apa yang dia butuh dapatkan. Itu yang kita kasih. Oke, itu kunci follow up. Kunci follow up adalah Anda harus lebih banyak listening, mendengarkan. Bukan cuma hearing. Hearing ini cuma ngedengar sambil lalu aja. Tapi Anda butuh listening, mendengarkan. Nanti akan muncul kendala-kendala nih di sini. Kendalanya biasa muncul di sini. Saya nggak punya modal, saya nggak suka MLM, saya nggak bisa cari-cari orang, teman saya sedikit, lalu saya nggak jago ngomong, itu kendala muncul di situ. Ya, kalau Anda listeningnya tepat, Anda dapetin listeningnya, Anda tahu kendala utamanya, Anda bisa selesaikan. Karena eh, saya punya pengalaman di multilevel belasan tahun, teman-teman. Dari belasan tahun yang lalu sampai hari ini, pertanyaan atau kendala prospek atau calon mitra itu sama itu aja, ya. Tapi jawabannya berkembang. Contoh, di awal nih, contoh kita ngomong 6 bulan lalu atau 5 bulan lalu nih, ya, ada orang bilang, ah ini bisnis masih baru, masih belum ada yang terima bonus, ya kan? Berapa sih bonusnya paling 1, 2, 3 hari pertama atau 5 hari pertama di bisnis ini? Ya betul, kita bisa bilang, oh paling bonusnya masih 1 juta 2 juta, ya. Nah, ketemu prospek sekarang atau tadi siang misalnya, dia nanya, mana? Emang ada yang udah sukses? Mana buktinya? Pertanyaannya sama, 5 bulan lalu sama sekarang. Tapi jawabannya berkembang. Oh, saya bisa kasih lihat nih, income-nya udah ratusan juta. Gitu. Jadi, jawaban akan berkembang. Nanti suatu saat mungkin sekarang orang nanya, kantornya di mana sih? Oh, kantornya ada di Jakarta Selatan. Nanti 3 tahun lagi misalnya, kantornya di mana? Oh, di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, kan jadi jawabannya akan berkembang, tergantung perkembangan bisnisnya. Makanya pertanyaan prospek biasanya itu-itu aja. Kuncinya satu, Anda perlu listening dengan jelas. Apa kendala utamanya? Ya, nanti ada materi khusus untuk follow up, teman-teman. Ada teknik yang namanya kupas bawang, ada teknik menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, itu dan sebagainya macamnya. Itu teknik, ya, teknik komunikasi. Tapi saya mau jelaskan secara simpel. Kalau Anda kuasai ini, Anda akan dapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke, setelah Anda presentasi, kalau Anda sudah follow up dia, ya, yang terjadi biasa dua hal. Join atau belum join, gitu aja. Ya. Kalau closing, kuncinya apa? Ya udah, eh, bukan cuma kasih form data ya. Orang closing itu bukan cuma kasih data, tapi dia transfer, dia bayar. Jadi ada orang kasih form data, belum transfer, itu belum closing. Tapi orang sudah transfer, belum kasih data, itu sudah closing. Ya. Jadi Anda bedakan itu ya. Kalau orang yang sudah transfer, oh dia sudah kasih virtual account nih, udah selesai nih, dia udah bayar. Datanya belum dikirim ya, nggak apa-apa, dia sudah join itu. Ya kan? Udah masuk duitnya ke perusahaan, udah aman itu. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan proteksi? Kalau orangnya belum join ataupun dia belum memutuskan untuk saya ambil deh produknya atau saya masih berpikir-pikir gitu ya, misalnya saya tanya istri dulu, saya tanya suami dulu, saya tanya orang tua dulu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah proteksi. Proteksi yang ada dua hal. Yang pertama, kalau ya ini kalau nih, kalau dia mau kita bilang, Pak, Bu, bro, sis, terserah Anda mau ambil keputusan kapan. It's okay, saya hargai kapanpun. Nah, tapi kalau kamu mau cari informasi, nanti kata kuncinya nih, kalau Anda mau cari informasi, cari saya ya. Jadi kalau kamu mau cari informasi tambahan, tanya saya. Ya, kalau kamu punya pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya punya tim yang pasti bisa jawab. Ya, Anda bisa cari leader Anda lah. Ya, kuncinya satu nih kita proteksi. Kalau mau cari informasi, tanya ke saya. Jangan tanya ke orang yang tidak join. Contoh, Anda sakit, ke dokter, tanya ke dokter, dikasih obat. Kalau tanya ke montir, Anda dikasih obeng. Beda jawabannya. Oke, sederhana.
Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda tanya pendapat orang, pendapat keluarga nih, pendapat family kita bilang ya, atau orang lain lah yang Anda percaya. Kalau dia mau tahu bisnisnya, jelaskannya bareng saya. Ajak saya buat jelasin bareng. Ini proteksi teman-teman. Kenapa? Ada orang baru dengar sekali, ya. Kadang-kadang nggak gitu paham, dia udah cerita kemana-mana. Ya, ada orang dengerin 2 3 kali aja belum paham kan? Jadi kalau dia misalnya eh, mau jelasin ke orang, kan sama aja kayak orang bingung jelasin orang bingung, ya bingung kuadrat di situ. Jadi kalau misalnya nanti dia butuh penjelasan, ya udah, kamu hubungin saya bisa calling atau saya bisa datang untuk jelaskan. Nah, ini proteksi. Anda lakukan begini aja, bisa aja orang itu tetap cari informasi di luar, bisa dia jelaskan sendiri ke keluarganya. Tetap bisa. Tapi minimal kita sudah ingetin dulu, ya, proteksi. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa zaman sekarang banyak orang punya pandangan yang nggak tepat terhadap multi level marketing. Oke, jadi itu yang perlu kita jelaskan. Sip. Jadi ini hal-hal basic yang teman-teman perlu pahami. Golden rule di bisnis ini, teman-teman, ini sangat penting. Kalau teman-teman memulai bisnis ini sangat penting, teman-teman. Golden rule. Golden rule bisnis ini cuma satu. Jadi ini aturan emas di bisnis ini, yaitu ini bisnis saya sendiri. Nah, 4 kata ini aja nih, golden rule-nya. Ini bisnis saya sendiri. Artinya, berkembang atau tidaknya bisnis saya bukan tergantung upline saya, bukan tergantung promo perusahaan, bukan tergantung downline saya, bukan tergantung manajemen, tapi tergantung saya. Saya mau kembangkan bisnisnya sebesar apa, tergantung saya. Saya mau sangat besar, bahkan kalau perlu upline saya kaget karena saya yang paling besar di grupnya dia. Boleh nggak? Boleh, boleh-boleh aja. Ini bisnis Anda sendiri, Anda yang atur harus bagaimana. Kuncinya Anda mandiri. Ya, kunci Anda mandiri, Anda bisa hitung eh, paket sendiri, Anda cocoknya promosi produk apa, Anda presentasi harus belajar sendiri, cara nginput juga harus sendiri, termasuk strategi penginputan Anda harus belajar. Kuncinya apa? Kalau Anda sudah yakin ini bisa Anda sendiri, pasti Anda mau belajar. Ya, tanggung jawabnya ada di tangan Anda. Sehingga Anda mau belajar, tanya, konsultasi ke leader aktif Anda. Ya, nah itu yang perlu Anda pelajari, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita pegang bareng-bareng. Saya dapatkan penghasilan, ini bisnis saya sendiri, saya mau kembangkan besar, ini bisnis saya sendiri, tanggung jawab saya sendiri. Saya nggak akan salahkan upline saya, downline saya, tidak. Ini tanggung jawab saya mau ajak teman-teman saya punya prinsip yang sama, kita punya bisnis, nggak punya bos. Bosnya adalah impian kita, yang di depan tadi. Ya, bosnya adalah target kita, prioritas kita masing-masing. Oke? Strategi yang tepat, teman-teman, setelah Anda dapatin pemahaman yang tadi tuh, ya, basic dasarnya, kita butuh strategi yang tepat sekarang. Apa strategi yang paling tepat sebenarnya? Ya, strategi yang tepat adalah Anda harus manfaatkan promo. Promo untuk apa? Untuk dapat momentum. Ini kata kuncinya. Manfaatkan promo yang ada. Perusahaan ada promo apa? Anda makan itu dulu. Kenapa? Karena ketika sebuah perusahaan mengeluarkan promo, nggak banyak orang ngeh ini gimana caranya, ini apa fungsinya, ini apa tujuannya. Segera konsultasikan dengan leader Anda, gimana cara saya makan momentum ini. Contoh, sekarang promonya adalah ini, teman-teman. Ya, ada 3 macam promo sekaligus. Anda boleh makan yang Apa mana, sayang? terserah. Oke. Boleh di mute, teman-teman, suaranya yang belum di mute. Oke. Jadi ada tiga macam promo nih. Yang pertama, promo tour, ya kan? 30 poin kiri kanan. Mulai kapan? 11 hari lalu. 1 Juli 2024 sampai 31 Oktober 2024. 4 bulan waktunya. Jadi Anda kalau lihat peluang ini, segera konsultasi. Gimana cara saya dapetin tripnya?
Karena begitu ada tembus trip aja, sudah tembus nih belum berangkat bahkan, muncul foto Anda tembus trip Thailand, itu tim Anda akan kebakar semangatnya. Tim Anda akan mau tahu gimana cara saya juga bisa ikutan trip. Apalagi orang yang belum join. Ya, lebih seru lagi orang yang menolak Anda tuh, yang pernah nolak. Ah, itu akan lebih, mau bisa jalan-jalan ke Thailand. Wah, saya juga mau dong. Ya, bahkan kemarin beberapa dari kita udah ngobrolin kan soal poin promo itu 30 apakah harus 30 orang? Enggak. Bahkan bisa dengan dua kiri dua kanan loh. Ya, bahkan bisa 6 kiri 6 kanan udah bisa tembus trip ya. Dari tadi saya cerita sama teman-teman, wah excited banget mereka. Ternyata cuma cari 6 kiri 6 kanan bisa jalan-jalan. Ya. Nah, poinnya diakumulasi sampai bulan Agustus tanggal 15. Kalau Anda sampai di peringkat Ruby, Ruby itu 300 kiri 300 kanan teman-teman. Ya, 30. Jadi dari 30 ini nih, sorry. Dari 30 poin promo sampai ke 300 kiri 300 kanan, Anda dikasih berangkat lagi. Kemungkinan besar Korea. Karena banyak banget yang minta ke Korea. Jadi kebayang nggak kalau Anda kerjakan bisnisnya, dapetin momentumnya, sampai bulan Agustus, ternyata Anda tembus 300 kiri 300 kanan poinnya, Anda berangkat ke dua negara loh, Korea dan Thailand. Ya, pokoknya Anda sibuk packing lah pasti. Sibuk cari baju pasti, saya yakin. Lalu akumulasi lagi poinnya, sampai 1000 kiri 1000 kanan di akhir tahun. Dikasih mobil, teman-teman. Ya, syarat mobilnya tadinya itu 5.000 poin kiri kanan. Sampai akhir tahun didiskon syaratnya 80%. Ya, perusahaan mana? Kasih tahu saya satu perusahaan yang diskon syarat pencapaian reward 80%. Tadinya syaratnya 5.000 diturunin jadi 1.000. Khusus buat Anda di tahun ini. Ya, jadi kalau Anda yang dari akhir tahun lalu atau awal tahun mengidam-idamkan, saya pengen ada perubahan nih dalam hidup saya, pengen jadi lebih baik. Dan kalau ini ada jawabannya, kenapa nggak Anda sudah terjun ke Wikinara? Dari sisi company-nya kuat, dari sisi produk dan perusahaannya oke, dari sisi sistemnya oke, promonya Anda harus makan. Ya, nanti di Nusantara Tim kan Anda dapat pelatihan. Ya, hari ini trainingnya apa? Ini trainingnya khusus untuk orang baru nih. Jadi Anda tahu tadi tadi yang saya jelaskan ini, ya Anda sudah ya, sebagian dari Anda pasti udah tahu. Tapi Anda dapat ilmu lagi tambahan. Karena repeating is learning. Ya, repeating is learning. Anda ingat golden rule-nya, dapatin strategi yang tepat, manfaatkan promo. Nah, ketika ini sudah selesai Anda dapatkan, momentumnya dapat, tahun depan akan banyak kabar bagus di Wikinara. Saya belum bisa bocorkan, tapi yang pasti akan banyak produk-produk yang akan sangat memenuhi kebutuhan Anda, market Anda pasti akan semakin luas. Ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai senior. Ya, itu akan kita dapetin semua, teman. Jadi, ini akan mempermudah. Tahun ini tahun perkenalan Wikinara. Ya, ini waktunya kita untuk dapetin momentumnya. Minggu depan, teman-teman, Anda ajak tim Anda yang mau belajar presentasi, saya akan praktekin cara presentasi, cara berbisnisnya. Ya, cara Anda promosinya bagaimana. Nah, ini nanti kita akan record, saya akan masukin ke YouTube linknya untuk jadi setiap orang baru mulai, Anda bisa kasih training ini. Atau kalau Anda misalnya ketemu dengan tim Anda bisa training sendiri, caranya seperti ini. Anda bisa tonton di YouTube caranya seperti ini. Waktunya singkat, hanya setengah jam, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu lama-lama untuk fast start training. Anda dapatkan uh, key-nya, Anda dapatkan poin-poinnya, Anda tinggal praktek. Oke, sampai di sini sekian training hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, welcome. Sekarang kita stop share dulu. Oke, saya stop record.